Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai lagi ke video berikutnya. Itu Ibu ingin menjelaskan materi pada pertemuan yang ke-9 ya. Waktu pertemuan ke-8 jenis-jenis nilai stasionernya baru 2 ya yang kita bahas. Yang pertama nilai balik maksimum, keduanya nilai balik minimum. Nah, yang ketiga nilai belok horizontal. Belok, dia hanya belok. Ya. Mana nih yang dikatakan nilai belok horizontal? Nah, begini. Kalau dari yang kita lihat dari yang ini ya. Nih, dari syarat yang ini, dia kenapa belok begini? Ya, kalau ada ini kan kita bidang koordinat ya. Ini katanya kalau nanti kita masukkan yang kurang sedikit seperti tadi, kurang sedikit dari A. Nih yang A pangkat min ya, kurang sedikit dari A. Jadi gini dia kalau naik berarti kan gitu naik. Nah, ya kurvanya naik. Nah, kalau tadi titik ini titik stasioner, dia diam di sini. Dikatakan titik stasioner. Kalau dia balik dari ini, dari naik terus keturun, berarti dia nilai balik maksimum. Kalau ini dia naik terus titik stasioner, terus A pangkat positifnya atau yang lebih sedikit dari A, dia juga lebih besar dari 0 kalau kita hitung, berarti dia naik lagi. Nah, tadi ke sini ya, berhenti di sini terus ke sini. Nah, jadi dia nggak sampai balik, beda dengan tadi ya. Kalau tadi ke sini titik stasioner terus balik turun, dia naik turun, makanya balik maksimum. Kalau sekarang belok, berarti dia hanya sedikit naik di titik stasionernya, terus naik lagi kurvanya. Berarti ini hanya belok, makanya dibilangnya nilai belok horizontal. Ini nanti yang kita hitung yang ini ya, yang kita hitung nih yang ininya nih, yang kita mau coba. Bagaimana kita menghitung ini? Kalau begini berarti dia nilai belok horizontal. Kalau nggak begini, nggak naik, dia juga yang kasih yang ini nih. Yang ini, nah ini ada grafik ya. Dia turun. Kalau kita turun kan begini tadi. Kalau yang tadi turun, terus kan ini titik stasioner. Kalau dia ke atas berarti nilai balik karena turun balik ke atas, jadi nilai balik. Kalau di bawah balik minimum. Kalau ini sekarang enggak. Kalau tadi naik terus naik lagi, jadi enggak sampai enggak balik, jadi dia belok horizontal. Kalau enggak yang ini yang kedua nih syaratnya kita hitung, ternyata kalau kita hitung dia turun, berarti turun terus ini titik stasioner, terus dia turun lagi tuh. Berarti ini yang dikatakan belok horizontal. Mungkin nanti kalau pakai gambar seperti ini, kita nggak usah pakai gambar, tapi kita pakai perhitungan yang ini ya. Kita pakai perhitungan. Ini ya. Jadi ada 2 golongan nih. Kalau nggak yang di atas, yang di bawah, tetap dia belok, nggak sampai balik. Ya, untuk lebih jelasnya, ya kita geser. Ya, ini contoh. Ya, pertanyaan tetap jenis. Maksudnya ada pertanyaan nilai stasioner, ada pertanyaan titik stasioner, ada pertanyaan yang ketiga jenis nilai stasioner. Ada 3 ya. Sekarang kita coba nih, dia balik atau belok? Ya, kita coba. Diminta juga jenis pertanyaannya ya. Pertanyaannya diminta jenis ya dari ini. Ya, fungsinya fx sama dengan x pangkat 3. Sama yang kita cari A-nya dulu atau yang X-nya atau absis titik stasioner. Bagaimana tadi? Fungsi ini kita turunkan seperti ini, dapatnya kan ya. Koefisien kali pangkat jadi 3, X pangkatnya dikurangi 1. Nah, nanti turunannya sama dengan 0, yang ini kan gitu. Kita mencari X kuadratnya berarti konstanta dibagi koefisiennya. Ini berarti hasilnya X kuadratnya sama dengan, ini kan gitu, X kuadratnya sama dengan 0. Berarti X nya
akar dari 0 ya 0, makanya Ibu ya cepat aja tadi nulis ngetiknya kan gitu ya. Nah, ini oh berarti X-nya 0 artinya A-nya juga sama juga 0 karena X sama dengan A. A-nya yang mana yang kita cari? X yang kita cari itu sebagai nilai daripada A. Sekarang yang kurang sedikit dari A nih, atau A pangkat min. Ya, kalau 0 kan gitu ini 0. Kalau kurang adanya di kiri, min setengah. Makanya kita ambil min setengah. Boleh yang lain? Boleh. Min sepertiga, min seperlima, min sini, min sejuta. Kan itu jangan sejuta, kalau kebanyakan kan dimintanya hanya kurang sedikit dari 0. Kita ambilnya misalnya min setengah. Nah, min setengah ini kita masukkan ke dalam turunan. Turunannya apa sih tadi? 3 tuh ya. Ya. A min ini berarti X-nya kan gitu tadi 3 kali X-nya dimasukkan itu min setengah terus kuadrat ya. Itu gimana? Min setengah pangkat 2 berarti min setengah kali min setengah jadi 1/4 terus 3 kali 1/4 ke atas kalikan ke atas 3 kali 1 3/4 jadi 3/4 ya. Oh berarti 3/4 kan artinya lebih besar dari 0 ya. Karena lebih besar dari 0 berarti dia fungsinya naik ya. Tuh. Yang F titik stasioner kalau usah dicari ya, kita cari yang kurang dengan yang ini yang tidak naik dengan turun ya nggak usah dicari yang seperti ini nih kan F A sama dengan 0 kan gitu ya. F A sama dengan 0 nih fungsinya tidak naik, kita tuh nggak usah dicari ya, berarti yang kurang sedikit aja, yang kurang sedikit dari 0 dan yang lebih sedikit dari 0 ya. Berarti sekarang kita masukkannya, oh ini F aksen ya, ada aksennya nih juga aksen. Artinya masukkannya ke turunan. Sekarang sama yang lebih sedikit dari 0 ya ambil juga setengah. Ya, masukkan 3 kali X-nya dimasukkan setengah, sekarang dikuadratkan, setengah dikuadratkan tetap 1/4 kali 3 3/4 tetap 3/4 juga lebih besar dari 0. Naik lagi kan gitu. Kalau naik. Jadi kalau kita gambar begini nih, enggak usah dipakai gambar. Naik, terus titik stasioner, terus naik lagi kan gitu. Makanya ini dikatakan nilai belok horizontal tuh. Jadi ada 3 tuh, udah dicontohkan ya. Nanti lihat di syaratnya kalian itu A pangkat min artinya yang kurang sedikit dari A. Terus A pangkat plus yang lebih sedikit dari A. A-nya ini itu sama juga dengan apsis titik stasioner. Ya, itu sebagai A. Ya, A-nya artinya bilangan yang kita cari nih. Dapatnya 0 pada saat ini ya. Nah, berarti jenis nilai stasioner selesai ya. Terus ada apa lagi nih penerapan berikutnya ya. Nah, berikutnya di turunan bagian berikutnya yaitu materi berikutnya ada pertanyaan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi dalam interval tertutup. Ya, mana sih yang dikatakan interval tertutup nih? Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi f ya, suatu interval tertutupnya ini yang dikatakan interval tertutup ini ya. Berarti artinya apa? Dia ada kata, ini bacanya bisa kalian, X lebih kecil sama X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil sama dengan B. Dia tertutup, berarti awalnya seperti kalau kita sebutkan ini, berarti dia tertutup, yang paling kecilnya A, yang paling besarnya B. Seperti kalau kita dulu coba sebutkan anggota, misalnya begini, ada X lebih besar sama dengan 1, X lebih besar sama dengan 5. Berarti mana? Oh, kalau dia tertutup, kenapa? Karena kalau kita sebutkan X yang mana sih? Mulai dari 1 kan ada sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Itu tertutup, berarti tertutup sampai situ saja, 1 sampai 5 dia ya. Tertutupnya berarti ini nanti yang dikatakan batas terkecil, satunya ini batas terkecil 5. Kalau kita ganti angka, kalau pada di sini berarti batas terkecilnya A, batas terbesarnya B. A-nya tuh nanti boleh diganti berapa saja, seperti misalnya A mau diganti 1, B-nya diganti 5 kan gitu ya. Berarti itu. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan nilai maksimum minimumnya ya? Ya, kalau kita ini menggunakan langkah-langkah begini ya. Nanti kalian cari pertama nilai stasioner
Tadi udah ya, mencari nilai rasional bagaimana cari dulu absis. Bagaimana mencari absis? Fungsinya diturunkan, turunannya sama dengan 0, nantilah dapatlah X-nya atau absisnya. Nah, tuh absis berarti ya X-nya sebagai absis titik stasioner. Mencari nilai stasioner yang tadi lagi, masukkan tadi absisnya ke dalam persamaan kurva atau fungsi awal, kan gitu ya. Nah, kita bagaimana nih? Ini yang langkah 1 ini nggak selalu dicari, ya. Di mana nih ya kalian tadi menentukan, coba baca ini yang kalian udah ini pahami, kalian udah catat. Menentukan nilai rasional fungsi atau kurva jika absis titik stasioner termasuk dalam interval tertutup. Jadi nomor 1 ini bisa kalian cari nilai stasionernya, bisa tidak nanti. Kalau dicari, kalau yang kita absisnya ada pada interval. Kalau tidak ada, berarti kalian nggak usah cari nilai stasioner. Ya. Terus yang kedua langkahnya menentukan nilai-nilai fungsi pada ujung interval. Ujung intervalnya mana sih? Yang ini tadi A. Jadi nanti kita cari FA-nya, nilai fungsinya. Kasih dulu, masukkan batas bawah. Ya. Atau ujung interval yang paling kiri. Terus juga dicari nilai fungsi dengan interval yang sebelah kanan atau batas atas. Nah, kalau kalian udah cari semua nilai, tinggal kalian lihat pada langkah 1 dan langkah 2, yang mana yang sebagai nilai daripada nilai maksimum, yaitu nilai yang paling besar. Nah, nilai yang terbesar sama dengan nilai maksimum dari fungsi. Dan sebaliknya, artinya sebaliknya apa? Nilai yang terkecilnya sebagai nilai minimum. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contoh nih ya. Kita lihat contoh. Ya, nih, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsinya. Fungsinya dikasih tahu. Fx sama dengan x kuadrat min 4x pada interval. Ini ada 2 pertanyaan. Yang A berarti dia x lebih besar sama dengan min 2 dan x lebih kecil sama dengan 0. Berarti ujungnya terkecilnya min 2, nanti terbesarnya 0. Yang B ya, yang terkecilnya 1, yang terbesarnya 5. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita kan mengecek dulu apakah nilai stasioner dihitung apa enggak nih ya. Kita lihat. Kita cari dulu absisnya atau x-nya ya, yang kita mau cari. Ini yang kita ini gunanya untuk mencari berapa x-nya ya. Ya, kalau kita mencari x-nya seperti yang di atas lagi. Fungsinya turunkan ya. Berarti di lambangnya f aksen x. Ini diturunkan jadi 2x ya, nggak aneh bagi kalian. Ini min 4x dan pangkat 1 jadi min 4. Terus ininya berarti turunannya sama dengan 0. Sama dengan 2x min 4, atau mau nulisnya 2x min 4 sama dengan 0, nggak jadi masalah ya. Nah, sekarang kita mencari x, berarti pindahkan jadi min 2x ya. 0-nya jadi udah nggak usah ditulis. Sama dengan min 4, berarti x-nya min 4 dibagi min 2 jadi 2. Oh, ada nggak di interval ini? Yang A ini masuk nggak x-nya di sini? Kalau ini min 2, kalau kita sebutkan kan berarti min 2. Ini kalau ini ya x-nya mana aja nih? Berarti kalau sebenarnya min 2, min 1, terus 0 sampai situ aja kan ya. Berarti ada nggak 2 di sini? Nggak ada kan ya. Makanya tuh nilai stasioner tidak dihitung karena x-nya ini 2 tidak termasuk dalam interval. Jadi kalian nggak usah hitung ya. Nah, ini nggak usah dihitung nih. Nah, setelah itu kan kita hitung apa? Kita cari nilai fungsi untuk batas yang terkecil min 2. Makanya di sini Ibu langsung fx sama dengan x kuadrat min 4. Yang kita mau hitung yang min 2 dulu. Ya, jadi min 2 x-nya diganti dikuadratkan, terus min 4 kali x-nya ganti min 2. Min 2 kuadrat, min 2 kali min 2 jadi 4. Ini min 4 kali min 2 jadi plus 8. Jadi hasilnya 12 tuh. Kalau kita masukkan ujung yang paling kecil, min 2. Tapi nilai stasionernya nggak usah tadi. Sekarang masukkan lagi yang sebelah kanan, batasnya yang kanan. Ini 0. Berarti masukkan F0 ya, masukkan berarti ke sini. X-nya diganti 0 dikuadratkan terus min 4 terus kali 0. Berarti ini 0 dikurang 0. Berarti yang kita cari yang paling besar hanya yang langkah yang ini nih, F
min 2 dengan F0 karena nilai stasionernya nggak dicari. Kenapa tadi nggak dicari? Karena absisnya tidak termasuk dalam interval tertutup, makanya kita carinya cuman ujung-ujungnya aja, nilai ujung. Oh ternyata yang paling besarnya 12, yang kecilnya 0. Ya udah, berarti nilai maksimumnya 12 dan nilai minimumnya 0 tuh. Sekarang yang B nih, kurvanya sama ya. Kurvanya sama berarti diturunnya X-nya 2 ya. Nah sekarang kalau yang ini nih, yang B, kita mau jawab yang B. Berarti X-nya mana aja? 1, 2, 3, 4, 5. Karena 2-nya ada? Ada ya? Tuh, berarti yang untuk soal B nanti kita menghitungnya 2-nya termasuk pada ya nih, pada interval. Ini 2-nya pada interval, makanya kita hitung ya. Kita hitung F2 ya. Karena 2-nya dihitung, berarti nilai stasionernya dihitung. Berarti 2 dikuadratkan min 4 kali 2 berarti sama dengan ini. Kita geser ini ya. Untuk jawaban yang B, karena pada jawaban A absisnya tetap ya tadinya 2 ya, kita cari di A. Nah berarti 2 ini ada di interval tertutup tadi ya kan, intervalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah berarti 2 ada. Karena 2 ada, makanya nilai stasioner dicari. Itu masukkan tetap aja sama nilai stasioner sama nilai fungsi sama aja. Sekarang untuk X-nya 2 dulu dicari ya, diganti 2 kuadrat min 4 kali 2 berarti 2 kuadrat 4, ini min 8 jadi min 4 ya. Oh nilai stasionernya min 4 tuh, kalau ditanya nanti berapa nilai stasionernya min 4, berapa titik stasionernya 2,4. Tapi sekarang bukan pertanyaan itu, jenisnya ya kita mencari dia bukan jenisnya, maaf, nilai maksimum dengan nilai minimum ya. Setelah kita cari nilai stasioner apa? Nilai ujung ya. X-nya tadi 1, yang ujungnya paling kiri. Masukkan 1 kuadrat min 4 kali 1 berarti 1 min 4 jadi min 3. Terus masuk cari lagi nilai fungsi untuk yang batas yang paling kanan, yaitu 5 ya. 5 kuadrat min 4 kali X-nya ganti 5 berarti 25 dikurangi 20 jadi 5. Coba lihat dari F2, F1, F5 yang paling besar berapa? 5 ya. Oh berarti nilai maksimumnya makanya 5. Terus yang paling kecil, awas, ini min 4, min 3, yang paling kecil mana? Bukan min 3, kalau min 4 kan berarti ngutangnya, punya uang misalnya punya uangnya 10, ngutangnya 4, jadi tinggal uangnya berapa? 6 ya. Kalau punya uang 10, ngutangnya 3, uangnya berapa? Berarti 7. Makanya antara min 4 dengan min 3 lebih kecilnya min 4, karena kalau ini makanya tuh nilai minimumnya itu min 4 tuh ya. Jadi kalau mencari nilai maksimum minimum pada interval tertutup, kalian cari dulu absis titik stasioner yang kayak tadi yang udah diajari ya. Kalau di absisnya termasuk dalam interval tertutup, berarti yang kalian cari nilai stasioner terus nilai fungsi pada ujung-ujung interval tertutup. Kalau absisnya tidak terdapat dalam interval tertutup, berarti nilai stasioner nggak usah dicari. Nanti sebagai jawaban nilai maksimum yaitu nilai yang paling besar, makanya jawaban yang minimum yaitu nilai yang paling kecil. Berarti itu penerapan daripada fungsi ya. Aduh ini mana nih? Mana nih gini? Balik mana nih nilai kali ini? Ya. Jadi udah ya. Nah ada satu lagi nih materi nih yang tadi sampai sini ya. Ini kita lihat yang berikutnya. Tinggal satu materi lagi nih pada turunan, yaitu penerapan. Ini ada gambar apa nih sini?
penerapan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Ini yang suka sering kalau kita dalam dulu ada UN atau dalam UAS ya, soal-soal yang ini yang sering muncul nih pada soal-soal ulangan ya. Bahkan di UN munculnya ini nih, pada turunan, yaitu penerapan nilai maksimum dan minimum. Maksudnya begini, nanti penyelesaian ini biasanya pada soal cerita. Dalam penerapan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi ya didapat dari nilai-nilai stasioner ya. Ini juga catatannya jadi agak amburadul nih, karena suka program antara laptop ibu biasa dengan program video ya, agak beda sedikit. Makanya nih kesini ya, nilai-nilai stasionernya yaitu nilai balik maksimum atau nilai balik minimum ya. Nah, berarti nanti di soal nih ada persamaan gini ya. Nanti kita buat persamaan, ini soal cerita nantinya. Kita pakai lambang ki boleh, sebenarnya nggak harus ki saja, mau pakai lambang apa saja huruf boleh. Di sini ibu tulisnya pakai ki. Apabila ki adalah suatu fungsi x dan akan dicari nilai maksimum atau minimum ya, catatannya seperti ini ya. Penampilan di video nggak apa-apa lah, kalian ngerti ya. Jadi tulisannya gini, apabila ki adalah fungsi x dan akan dicari nilai maksimum atau nilai minimum dari ki tersebut. Nah, maka syarat yang cukup, artinya yang perlu kita lakukan syaratnya apa yang pertama? Nanti cari seperti tadi, yaitu turunannya sama dengan 0. Kalau dia ki aksen sama dengan 0. Kalau dia y aksen sama dengan 0. Kalau kita bikin fungsinya dengan pakai misalnya k, berarti k aksen sama dengan 0. Kalau nggak mau pakai ini aksen ini, boleh tuh supaya nggak lupa ibu tampilkan lagi ya. Ki aksen artinya turunan dari ki. Kalau kita pakai d ki, apa sih adanya? Diferensial. Diferensial apa sih artinya? Turunan. Jadi artinya supaya kalian pakai lambang-lambang apa aja kalian nggak aneh. Oh, ini juga sama, lambang ki aksen berarti turunan dari ki. Pakai d ki per dx berarti turunan di diferensial ki terhadap diferensial x, itu sama aja ya. Cuman lambang-lambang karena kalian udah calon mahasiswa, banyak perbendaharaan dari lambang ibu tuliskan biar kalian tuh ngerti. Oh, bukan aksen saja lambang daripada turunan. D ya, kalau y dy per dx, kalau p dp per dx atau p aksen kan gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Nih contohnya gini. Nah, kan soal cerita nih. Biasanya kalau di IPS masalah ekonomi, perekonomian kan gitu, misalnya perusahaan membuat produk kan gitu ya. Itu banyak nanti soal-soalnya, kalian bisa lihat di buku-buku ya. Ibu kasih terbatas waktu ngasih soalnya sederhana saja ya. Ini ibu ambil contoh soal satu saja, misalnya ini. Diketahui jumlah dua bilangan sama dengan 150. Jika perkalian salah satu bilangan dengan kuadrat bilangan yang lainnya mencapai nilai maksimum ya. Pokoknya nanti kalau nggak maksimum minimum. Kalau dia misalnya rugi minimum kalau dalam bahasa ya, soal cerita. Kalau dia itu bisa nilai maksimum. Yang ditanya tentukan ya. Kita lihat lagi share ini ya. Yang ditanya bilangan itu ya. Ini bukan bilangan 2 itu ya. Ini ibu nulisnya supaya nggak capek, tadi nulisnya bilangan itu, maksudnya kan ada 2 bilangan, berarti bilangan pertama berapa sih, bilangan kedua berapa. Jadi kayak seperti ini terpisah ya. Jadi jangan ini ya nih kalian, kalau ini artinya begini nulisnya ya. Ini kalau yang ini ya. Ini ya. Nah, yang ibu ini kan ini apa sih, ada ini bilangan-bilangan itu ya. Ini bukan bilangan 2 itu, bukan ya. Bilangan-bilangan itu yang tanya nanti kan ada 2, bilangan pertama berapa, bilangan kedua berapa. Yang berikutnya ditanya
nilai maksimumnya. Ya. Kalau kita jawab, ya, misalnya salah satu bilangan itu kita lambangkan dengan X. Sebenarnya kalau di matematik boleh aja ya nggak X ya. Ya, mau pakai A boleh, mau pakai B boleh, kan gitu. Mau pakai apa saja boleh. Ya. Berarti kita pakai X. Nah, berarti bilangan yang lainnya, karena tadi dua bilangannya 150 ya jumlahnya kalau di atas. Berarti kalau bilang pertama X, bilang kedua itu 150 dikurangi X. Jadi ibu gini, kalau bilang pertamanya ini X-nya ibu ganti 50, berarti bilangan kedua 150, berarti 100 ya. Makanya ini karena belum diketahui bilangan keduanya, makanya 150 min X, karena kita pakai lambang X. Kalau dipakai lambang A, bilang pertama A, berarti bilang kedua 150 dikurangi A. Kalau kita pakai M, berarti bilangan keduanya 150 dikurangi M. Ya. Nah, sekarang udah kita kasih lambang itu X dengan bilang pertama X, kedua nih ya. Ya, tadi kita ulang ya. Tuh, tadi ada dua bilangan ibu kasih. Yang pertamanya kita pakai lambang X, keduanya berarti 180 min X. Ya. Terus katanya apa nih? Perkalian salah satu bilangan dengan kuadrat bilangan yang lainnya dapat dirumuskan. Berarti kita rumuskan nih, ya. Berarti kita mau bikin perkalian. Bilangan pertama dikalikan dengan kuadrat bilangan yang lainnya, ya. Kalau kita bikin ini perkaliannya dengan K boleh, sebenarnya boleh dengan apa aja, bukan? Mau pakai A besar boleh, mau pakai besar boleh. Berarti perkalian. Tadi bilang ini 150 min X, berarti dikali kuadrat bilangan yang lainnya, berarti kalau yang satunya X berarti kuadratnya ya. Nah, kalau kita buka, kalau kita mau turunkan kan kemarin boleh dibuka dulu. Dibuka jadi 150 X kuadrat, ini dibuka jadi min X pangkat 3. Sama kita turunkan, ya. Turunannya kan sama dengan 0 seperti tadi. Kalau mencari X, berapa X-nya kita turunkan sama dengan 0. Berarti kita ini kan, berarti turunkan berarti ini ya. 150 kali 2 jadi 300, X pangkatnya jadi 1. Ini karena pangkat 3 min 3 X pangkat 2 sama dengan 0. Berarti kalau kita mau cari X kan difaktorkan ya caranya. Ini ada 300, ini ada 3, jadi EPB-nya 3 ya. Ini ada X, ini ada kuadrat, jadi X berarti EPB-nya 3X. Kita masukkan ke dalam kurungnya berapa nih, kembali ke sini. 3X kali 100 jadi 300X. 3X kali X jadi 3X kuadrat sama dengan 0. Nah, kita cari berapa sih faktor pertama 3X sama dengan 0, berarti X-nya 0 dibagi 3 jadi 0. Atau yang pada dari faktor kedua 100 min X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan, ya, pindahkan jadi X sama dengan 100. Nilai X yang menyebabkan K maksimum adalah di 100. Berarti bilangan pertama 100. Bilangan kedua berapa? Ya udah, tadi kan rumusnya bilangan kedua 150 dikurangi X. X-nya dapatnya 100, berarti 50. Berarti kedua bilangan yang diminta tuh pertanyaan A 100 dan 50. Ya, nilai maksimumnya kemana seperti tadi. Masukkan ke rumus awal kan ya. Rumus awal berarti 150X kali X kuadrat. X-nya yang kita masukkan kan nilai maksimum adanya di 100, berarti masukkan ganti X-nya 100, 150 dikurangi 150. Ini dikuadratkan berarti nolnya ada 2, jadi nolnya ada 4. Jadi 5, nolnya di sini 1, sini 4, jadi ada 5, jadi 500.000. Nah, itu salah satu jadi penerapan nilai maksimum dan minimum. Ya, berarti selesai materi kita untuk turunan. Dari turunan, pengertian turunan terus sampai terakhir yaitu penerapan nilai maksimum minimum. Berarti bab turunan selesai. Nanti kalian kerjakan, ada latihan soal ya. Terus pertemuan berikutnya berarti kita ulangan bab turunan dari awal sampai terakhir, yaitu sampai penerapan nilai maksimum dan minimum ya. Mudah-mudahan kalian dengan waktu yang singkat ini kalian dapat mengerti, kalian memahami, dan kalian rajin mengerjakan
kalau ingin bisa matematik rajin kerjakan latihan soal ya, untuk mengingat bagaimana rumus cara pengerjaan. Nah, Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.